Shalom. Sebelum saya sharing, mari kita berdoa dulu sama-sama ya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Bila sebentar kami mau belajar mengenai kebenaran-Mu, mengenai prinsip pengelolaan keuangan di dalam kerajaan surga, kami percaya bahwa ini semua juga dapat membantu untuk setiap dari kami akan belajar bersama-sama. Bapa, urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan, supaya setiap ucapan yang keluar itu hanya memuliakan nama-Mu. Sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah hanya nama Yesus saja yang tetap dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Pak Radit, suara saya jelas ya Pak? Sangat jelas Pak Tony. Jelas ya. Boleh di-share Pak materinya? Oke. Tim co-host boleh bantu share screen? Ya, terima kasih. Ya. Oke, selamat malam Bapak Ibu ya. Hari ini saya mau sharing mengenai kebebasan keuangan di dalam kerajaan surga ya. Saya akan mulai dari firman Tuhan ya di Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hari-hari ini kita melihat bahwa seluruh hidup kita, seluruh aspek kehidupan kita mengalami yang namanya COVID-19 ya. Keuangan kita juga pastinya akan sangat terpengaruh dengan keadaan yang ada. Tapi kita percaya bahwa sumber daripada segala berkat, sumber daripada segala kekayaan itu adalah dari Tuhan. Ya, di versi NLT di bahasa Inggrisnya lebih jelas ya. Seek the kingdom of God above all else and live righteously and He will give everything you need. Ya, tadi pagi saya juga mengikuti khotbahnya Pastor Jeff ya yang mengenai kebenaran diakonia yang dibagikan. Nah, ini adalah sumber daripada berkat yang ada. Kalau kita juga mau mengikuti Tuhan, kita harus terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa kebenarannya? Kebenarannya adalah firman Tuhan. Sama seperti di Yohanes, Injil Yohanes katakan, pada mulanya Allah itu adalah firman, firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan janji Tuhan adalah Dia akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Nanti kita akan belajar ya, apa bedanya kebutuhan dan keinginan. Ini saya yakin Bapak Ibu juga sering mendengar mengenai statement ini, kebutuhan dan keinginan, tapi kita akan lihat lebih jauh. Next di slide 2 ya. Saya akan memulai dengan membuka wawasan Bapak Ibu mengenai apa juga yang terjadi di selama ini ya. By the way, background saya adalah saya 20 tahun bekerja di sektor keuangan ya. Saat ini pekerjaan utama saya adalah investor di capital market dan saya masih bekerja di salah satu bank asing ya di bagian kredit. Jadi ini merupakan sharing dari apa yang juga saya pelajari selama 20 tahun di sektor keuangan, baik dari sisi kredit, dan saya juga pernah bertugas di Singapura sebagai investment advisor di salah satu investment banking terbesar di dunia, dan saya pernah juga menjadi advisor di beberapa perusahaan-perusahaan di Indonesia. Ya. Mari kita lihat di Pengkhotbah 1 ayat 9 ya. Ini yang ditulis oleh Salomo. What has been will be again. What has been done will be done again. There is nothing new under the sun. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat di dalam perspektif bahwa apa yang kita alami hari-hari ini, kejadian-kejadian yang kita alami yang nggak enak, COVID, yang tentunya juga akan berpengaruh terhadap ekonomi Bapak Ibu. Ini bukan sesuatu yang baru Bapak Ibu. Di Alkitab sudah lama sekali. Salomo, orang yang paling kaya sepanjang masa, sudah menuliskannya bahwa tidak ada sesuatu yang baru di dunia ini. Di dunia sekuler, orang melihat bahwa COVID itu ada yang bilang ini adalah sebagai event daripada Black Swan. Black Swan itu angsa hitam ya. Angsa di mana-mana putih, tidak ada yang hitam. Jadi artinya ini adalah kejadian yang tidak terduga. Tapi mari kita lihat, apakah betul bahwa dunia sebenarnya tidak pernah mengalami apa yang disebutkan oleh pandemi. Ya, mari kita juga mudah-mudahan ini juga bisa membuka wawasan Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di 2020
virus corona ada, tapi sebelumnya di 1920 ada Spanish flu, ada penyakit kolera, dan bahkan sebelumnya ini adalah Great Plague. Ya. Saya nggak tahu, saya juga nggak berani state bahwa ini adalah kejadian yang berulang setiap 100 tahun sekali. Tapi yang pasti adalah bahwa apa yang kita alami saat ini ya, pandemi bukan sesuatu yang baru. Manusia sudah mengalaminya. Bahkan dari ratusan tahun yang lalu sudah mengalaminya. Kalau kita melihat yang paling dekat ya, kejadian 100 tahun yang lalu Spanish flu ini korbannya itu positif sekitar 500 juta orang ya, dengan korban meninggal 50 juta orang di Eropa pada saat itu. Jadi ini bukan sesuatu hal yang baru, sama seperti pengkhotbah katakan. Next di slide 3 ya. Kalau kita lihat juga di gambar yang saya prepare di sebelah kanan ya, Bapak Ibu, ini ada beberapa penyakit pandemi yang ada di seluruh dunia. Ya. Saya cuma mau membuka wawasan bahwa COVID itu menakutkan, Bapak Ibu. Tapi yang lebih menakutkan adalah rasa takut itu sendiri terhadap COVID. Ya, hari-hari ini banyak beredar hoax mengenai COVID. Ya, tapi banyak juga orang nggak mempelajari bahwa ini adalah sebagai sesuatu pandemi dan di dalam hidup manusia, bahkan dari tahun 1300 sampai saat ini, pandemi itu selalu ada. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di COVID-19, di diagram tersebut, korban meninggal itu 3,5 juta orang, Bapak Ibu. Ini saya ambil dari WHO ya, tanggal 27 Mei 2021. Tadi saya cek di website, di Agustus kira-kira yang meninggal sekitar 4,7-4,8 juta orang. Kalau Bapak Ibu bandingkan dengan penyakit yang lain, HIV dan AIDS itu lebih mengerikan. Ya, 30 juta orang telah meninggal di tahun 1981. Bahkan di dalam sejarah mencatat Black Death. Black Death ini penyakit pes ya. Di tahun 1300 itu memakan korban 200 juta orang. Ya. Saya juga mau memberikan data yang mungkin Bapak Ibu juga nggak sadar ya. Selain COVID sebenarnya ada penyakit-penyakit lain yang jauh lebih berbahaya. Contohnya TBC. Ya. Setiap jam di Indonesia 13 orang meninggal karena TBC. Ya, Indonesia juga menyandang status sebagai negara ketiga terbesar dalam penyakit TBC. Tetapi orang nggak ada yang tahu mengenai data ini. Semua hanya berpikir COVID. Jadi don't get me wrong, saya bukannya meng-underestimate penyakit ini, tapi saya mau membuka wawasan Bapak Ibu bahwa penyakit-penyakit yang lain juga ada dan kita tidak perlu takut berlebihan ya, karena ketakutan yang berlebihan juga tentunya tidak baik buat kesehatan kita. Next, saya akan jump ya di slide page 4 ya. Ini survei yang dilakukan sebuah lembaga penelitian di dunia, apa yang membuat impact daripada COVID-19 ini yang menyebabkan kebanyakan orang stres. Ya, kalau kita lihat di sisi kanan, kalau kita lihat ini semuanya kebanyakan berkaitan dengan day expense, tagihan. Mereka juga harus membayar tagihan medical, ya. Mereka juga harus membayar utang. Terus ada juga yang untuk investasi. Ini adalah volatile, ya, stock market volatile. Memang di Indonesia ini stock market belum populer, tetapi di seluruh belahan, di bagian belahan dunia yang lain, saham ini sangat populer. Ya, nanti saya akan cerita lebih jauh mengenai berbagai instrumen investasi yang ada. Next, kita masuk ke slide berikutnya. Saya mau share juga beberapa prinsip di dalam Alkitab yang membahas mengenai kebebasan keuangan, ya. Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata uang, kita sering asosiasinya adalah firman Tuhan. Cinta akan uang adalah akar dari kejahatan, ya. Sebenarnya yang menjadi dosa itu adalah cinta akan uang, tapi bukan uangnya sendiri, ya. Saya mempelajari mengenai keuangan memang sudah lama di dunia sekuler, 20 tahun saya belajar dan sampai sekarang saya masih terus belajar. Karena di dunia keuangan tidak pernah ada henti-hentinya update-update yang terbaru. Tetapi yang saya juga mau bagikan kepada Bapak Ibu,
ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu prinsip-prinsip keuangan ini juga sudah ada di Alkitab, ya. Memang Tuhan juga sudah memberikan jawaban mengenai apa juga yang kita pikirkan mengenai keuangan. Mudah-mudahan ini juga bisa membuka wawasan dan merubah mindset dari Bapak Ibu. Ya. Pertama, prinsip kebenaran daripada keuangan adalah Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu. Tuhan adalah pemilik dan kita adalah pengelola. Filipi 4 ayat 19 katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Kemudian di 1 Samuel 2 ayat 7, ini juga ayatnya lebih jelas, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan. Ya. Ini lewat kebenaran firman ini, saya juga mempelajari bahwa sebenarnya segala harta, apa yang kita punya itu juga adalah kepemilikan dari Tuhan. Ya. Tuhan berkata, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Bapak Ibu, kalau kita lihat di Alkitab, ya, Tuhan jarang sekali membandingkan dirinya dengan dosa-dosa yang lain. Tetapi dosa mamon yang dibandingkan oleh Tuhan. Apakah engkau mau menyembah aku atau mamon? Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa kalau kita mencintai uang, itu memang benar akar segala kejahatan. Tetapi kalau kita bisa juga memanage uang yang ada, itu juga akan kita gunakan untuk memperbesar kerajaan surga. Ya. Kemudian kita masuk ke prinsip kedua. Ya. Ketika Bapak Ibu memanage keuangan keluarga, suami dan istri itu harus sama-sama memanage keuangan keluarga. Ya. Di dalam Matius 19 ayat 5 katakan, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saya cukup beruntung sebelum saya menikah, ya saya sudah menikah 13 tahun, ya, saya ikut BPN, kami diajarkan di Abba Love untuk masalah keuangan untuk terbuka. Bapak Ibu, saya melihat salah satu masalah keuangan yang ada di dalam keluarga adalah ketika suami dan istri tidak sepakat. Ya, jadi kita tidak hanya sepakat mengenai doa, mengenai kehidupan anak-anak, tetapi mengenai keuangan. Sampai saat ini saya maupun istri juga selalu sharing ya mengenai keuangan. Dan saya selalu minta izin sama istri kalau saya mau beli barang. Walaupun saya yang juga dalam hal ini istri saya tidak bekerja, ibu rumah tangga. Sayalah yang menjadi sumber daripada kehidupan di rumah tangga. Tetapi saya menghormati istri saya, ya. Jadi setiap kali saya mau beli barang, saya pasti tanya dia. Begitu juga dengan istri saya. Dan itu kami lakukan terus dari sejak kami menikah sampai saat ini. Ya, Bapak Ibu, saya melihat banyak keuangan keluarga itu bermasalah. Kenapa? Karena suaminya mencari uang, tetapi kalau istrinya juga boros, ya, tidak bisa hemat, menghabiskan uang, percuma. Ya, begitupun sebaliknya, ketika suami juga bisa mencari uang, tetapi menggunakannya tanpa seizin atau menghormati istri, ini juga bermasalah di dalam keuangan. Ya. Kemudian kita lihat di poin ketiga, prinsip kerajaan surga mengenai keuangan, yaitu mengenai saving money and investing, setting something aside for a rainy day. Ya. Bapak Ibu, saya terinspirasi dengan kisah dari Yusuf. Ya. Yusuf waktu itu juga diangkat menjadi penguasa di Mesir. Dan dari Yusuf saya belajar mengenai untuk juga menyimpan dari apa yang menjadi kelebihan. Ya, kita baca di Kejadian 41 ayat 34. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini. Dan dalam ketujuh tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah. Ya. Bapak Ibu, kalau kita melihat ekonomi yang ada, ya, semua ada siklus. Kita akan selalu mengalami masa kelimpahan, tetapi ada saatnya juga di masa-masa COVID ini kita akan mengalami masa-masa yang sulit. Ya. Tetapi beruntungnya di masa-masa yang sulit ini kita memiliki Tuhan. Dan apa juga yang Tuhan ajarkan? Ketika kita memiliki kelebihan, kita juga harus menyimpan. Ya. Saya menambahkan kata-kata investing karena
saat ini Bapak Ibu, kalau kita menyimpan uang di bank, kita menabung, tabungan dan deposito, tuh bunga rendah sekali ya Bapak Ibu. Jadi kita perlu yang namanya investing. Kalau nggak, kalau kita menabung, uang kita nanti lama-lama habis karena harga-harga barang naik terus. Ya. Dalam istilah ekonomi modern disebutnya inflasi. Kemudian next. Ada di dalam Amsal 21 ayat 20, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Bapak Ibu, ini juga prinsip yang saya pakai di dalam keluarga setiap kali saya memperoleh pendapatan dari sejak saya bekerja 20 tahun yang lalu, saya selalu menyisihkannya karena saya tahu kebenaran firman ini bahwa harta yang indah ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Next, kita masuk ke prinsip keempat. Ya, ini mengenai hutang. Keep out of debt, keep out of unnecessary debt, and avoid debt trap. Bapak Ibu, hari-hari ini kita melihat, terutama di situasi krisis ya, tidak hanya di 2020, tahun 98 dan 2008 ya, kalau saya ingat kita mengalami 3 kali krisis dalam waktu 23 tahun terakhir. Selalu saya melihat orang-orang yang mengalami kesulitan adalah orang-orang yang berhutang. Ya. Firman Tuhan katakan orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang mengutangi. Saya melihat di dalam pekerjaan saya, ya 20 tahun saya mengurusi orang-orang yang punya pinjaman. Saya melihat bahwa banyak orang yang tidak bisa mengontrol hutang, memakai hutang seenak-enaknya saja, memakai kredit card, ya, tapi tanpa perhitungan. Ketika saya juga membantu klien saya, banyak pengusaha yang juga berhutang di saat-saat krisis ini. Ketika juga penghasilannya turun, ketika omset turun, mereka bermasalah dengan hutang. Alkitab sudah mengajarkan dari dulu bahwa ini yang nulis Amsal, Bapak Ibu, adalah Salomo, orang paling kaya di dunia. Mengatakan bahwa kalau bisa tidak berhutang, tidak berhutang. Bapak Ibu, saya sendiri tidak pernah berhutang di dalam hidup saya. Saya selalu membeli dengan apa yang saya punya. Kalau saya tidak mampu membeli, saya tidak akan menggunakan utang. Karena saya tahu 20 tahun saya bergaul dengan para debitur, istilahnya orang-orang yang berhutang, saya melihat banyak sekali kesulitan yang mereka hadapi. Banyak dari para pengusaha, mereka memiliki harta, aset yang besar, tetapi mereka hari-hari ini mereka tidak bisa hidup tenang. Kenapa? Karena hutang. Jadi hati-hati dengan hutang, Bapak Ibu. Kemudian saya masuk ke prinsip kelima, ini mengenai perencanaan keuangan. Ya, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mencatat dan melakukan anggaran di dalam keuangan. Lukas 14 ayat 28 berkata, sebab siapakah di antara kamu yang kalau kamu mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ya. Saya banyak bertemu dan berbicara dengan orang-orang karena saya aktif di marketplace. Banyak dari mereka yang bertanya, bagaimana mencapai tujuan keuangan? Ya. Setiap dari kita, saya percaya Bapak Ibu, kita memiliki anak, kita juga mau menyekolahkan anak kita ke tingkat yang lebih baik, kita mau menyediakan pendidikan yang baik. Kita juga untuk yang pekerja, ada usia pensiun sampai 55. Tentunya dari umur kita sekarang, kita ada batasan untuk bekerja sampai 55. Begitu juga, kalaupun kita juga membuka usaha, Bapak Ibu membuka bisnis, juga ada batasannya. Satu saat kita akan tua, ya. Kalau kita tidak memiliki yang namanya anggaran dan mencatat, ini akan sangat berbahaya. Di dalam dunia usaha, bahkan kalau satu perusahaan mau datang ke bank, mau meminjam uang, mereka perlu kasih satu laporan yang namanya laporan keuangan. Begitu juga di sisi individual kita, personal kita perlu buat yang namanya laporan, kita perlu buat yang namanya budget. Kenapa? Kalau Bapak Ibu tidak pernah mencatat pengeluaran, kita tidak pernah tahu bulan ini kita keluar berapa. Dan akhirnya kita juga tidak dapat mencapai tujuan yang kita miliki. Ya. Karena sebenarnya bicara keuangan simple. Ya. Hanya bicara dua hal.
pendapatan dan pengeluaran. Ya, either Bapak Ibu menaikkan pendapatan atau mengurangi pengeluaran. Firman Tuhan katakan di Amsal, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Kalau kita lihat juga di Matius mengenai 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana yang membawa pelita, kita juga melihat bahwa 5 gadis yang bijaksana ketika mereka membawa pelita dan minyak, itulah yang dikatakan mereka juga membuat perencanaan. Sehingga ketika mempelai pria datang, mereka juga dapat memberikan yang terbaik bagi mempelai pria. Tetapi apa yang terjadi untuk 5 gadis yang bodoh? Karena mereka tidak memiliki perencanaan, mereka akhirnya tidak dapat masuk di dalam pernikahan tersebut. Ya, saya teringat dengan kutipan dari salah satu senior pastor di US dan juga aktif di dalam dunia leadership, John Maxwell. Saya yakin Bapak Ibu juga nggak familiar dengan nama ini. John Maxwell mengatakan, if you fail to plan, then you plan to fail. Kalau Anda gagal untuk melakukan rencana, sebenarnya Anda sudah berencana untuk gagal. Jadi begitu penting perencanaan, terutama perencanaan keuangan di dalam hidup Bapak, Ibu, dan kita semua. Next, prinsip ke-6, kerja keras, work hard. Bapak, Ibu, di dalam firman Tuhan, saya juga belajar banyak prinsip-prinsip kebenaran yang saya ikuti selama saya berkarir. Bekerja keras itu adalah kunci, adalah rahasia juga keberhasilan. Ya. Hari-hari ini saya banyak mendengar, saya juga melihat di media sosial, banyak orang atau para motivator berbicara mengenai work smart. Ya. Banyak kita juga anak-anak muda sekarang maunya kerja cepat, mau menjadi kaya dengan cepat, tapi tidak mau bekerja keras. Alkitab mengajarkan di dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Ya. Alkitab mengajarkan bahwa kalau kita mau juga berhasil di dalam keuangan, kita perlu yang namanya kerja keras. Ya. Ayat kedua, ini adalah ayat favorit saya di dalam saya melakukan segala sesuatu dan bekerja maupun di dalam aktivitas saya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu, banyak dari kita, ya, ketika kita juga di kantor, menjadi karyawan, ketika bos nggak ada, kita bekerjanya santai. Ya. Ketika tidak ada orang di sekitar kita, kita bekerja santai. Tapi apa yang Tuhan perintahkan? Apa juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya, ketika kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, kita mau melakukan sesuatu yang lebih. Ya. Kemudian next, ini adalah rahasia memberi. Ini prinsip terakhir di dalam prinsip kebebasan keuangan. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu, ada penelitian di Amerika Serikat mengenai memberi. Bapak Ibu tahu, ketika kita memberi, manusia ketika memberi di dalam otaknya itu akan mengeluarkan dopamin, ya, disebutnya hormon kebahagiaan atau happy hormone. Jadi ketika kita memberi, itu ada sesuatu kebahagiaan di dalam hidup manusia. Ya. Kita melihat di dunia ini banyak filantropis besar seperti Warren Buffett, Bill Gates, yang bahkan menyumbangkan sebagian besar daripada kekayaannya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita juga memperoleh berkat lewat pekerjaan kita, lewat bisnis, kita perlu yang namanya give back. Ya. Saya mau juga sharing mengenai apa yang juga saya alami di tahun lalu, ya Bapak Ibu. Di satu hari saya lagi mau makan malam, ya, saya pulang dari bekerja. Saat itu saya lagi mengalami masalah yang cukup besar di dalam pekerjaan. Di restoran itu saya bertemu dengan
anak Tuhan, ya teman-teman gereja yang saya kenal, dan juga hamba Tuhan yang di sana. Pada saat saya sudah selesai makan, di tengah-tengah tantangan dan masalah berat yang saya hadapi di dalam pekerjaan, saya mendapatkan satu hikmat dari Tuhan juga untuk istilahnya membayar tagihan meja di sebelah saya, di mana itu ada, saya juga lupa, mungkin ada lebih dari 15 orang yang lagi makan. Akhirnya saya bayar, ya. Kemudian setelah kejadian itu, baru akhir-akhir ini saya bertemu dengan kawan saya yang bercerita bahwa ketika saya pulang, ya, hamba Tuhan itu berdoa untuk saya. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Ketika tahun lalu saya mengalami masalah di dalam pekerjaan saya mendapatkan hasil yang luar biasa. Saya teringat Ishak katakan, kalau engkau juga menabur, engkau akan menuai 100 kali lipat. Tetapi lewat pemberian ini, saya tidak menabur 100 kali lipat, tapi saya menabur ribuan kali lipat. Bapak Ibu, kalau kita juga punya hati untuk memberi, ini adalah prinsip juga keuangan kalau kita mau mencapai kebebasan keuangan di dalam kerajaan Bapak Ibu, di dalam kerajaan Allah. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam yang kedua di halaman berikutnya. Ini mengenai kebebasan keuangan. Next. Ya. Apa kebebasan keuangan, Bapak Ibu? Kebebasan keuangan ada 6 level di kebebasan keuangan, ya. Sederhananya kita bisa lihat di level pertama, income yang kita miliki itu sama dengan pengeluaran yang kita harus keluarkan setiap bulan. Bapak Ibu, kita tahu bahwa yang namanya pengeluaran itu pasti, ya. Apapun yang terjadi selama kita masih hidup, kita akan selalu mengeluarkan uang. Dan yang namanya biaya itu akan selalu naik. Sedangkan pendapatan itu bukan sesuatu yang pasti. Hari-hari ini kita melihat banyak orang yang juga di PHK, bisnisnya juga turun, sehingga mengganggu pendapatannya. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita juga mengalami kejadian-kejadian seperti ini? Ya. Kita masuk ke level 2, jadi katakan bahwa ini adalah financial stability. Artinya income yang kita peroleh, selain untuk bisa juga membayar biaya hidup yang ada, kita juga memiliki yang namanya dana darurat. Ya. Dana darurat itu adalah dana yang kita perlukan kalau sewaktu-waktu kita mengalami masalah. Contohnya kalau kita bekerja, kita mengalami PHK, kita masih dapat bertahan hidup. Nah, kemudian di level 3 kita masuk ke debt freedom. Ya. Ini di level ini kita juga sudah mulai bisa lepas daripada beban hutang, kecuali beban mortgage, ya. Mortgage itu beban KPR, karena memang bagi sebagian orang, rumah itu adalah satu kebutuhan yang paling besar di dalam hidup. Dan kita juga mulai bisa start untuk menyisihkan. Kemudian setelah itu kita naik ke level 4, ini yang namanya financial security. Jadi pendapatan yang kita peroleh dari hasil investasi kita mampu menutupi biaya-biaya hidup kita. Ya. Kalau kita juga naik lagi ke level yang lebih tinggi, level 5, ya, dengan investment cash flow yang ada, kita bisa menutupi bukan hanya biaya-biaya basic, tetapi seluruh biaya hidup kita bisa lakukan. Saya akan memberikan contoh. Contoh, Bapak Ibu memiliki pengeluaran satu bulan katakanlah 10 juta, ya. Setahun 120 juta. Kalau Bapak Ibu memiliki uang katakanlah 3 miliar, ya, dengan tingkat investasi atau pengembalian per tahun 4%, berarti Bapak Ibu tidak perlu bekerja. Dengan uang 3 miliar itu, Bapak Ibu tinggal tunggu aja, diam di rumah. Kalau mendapatkan pendapatan yang tetap, ya, selama sebulan Bapak Ibu akan mendapatkan 10 juta, sehingga Bapak Ibu akan cover. Ya. Nah, itulah yang dinamakan financial independence. Yang level paling atas di dalam financial freedom adalah financial abundance. Ya. Dari hasil investasi Bapak Ibu bisa melakukan apa yang Bapak Ibu juga inginkan atau cita-citakan. Ya.
Memang perjalanan untuk kebebasan keuangan ini bukan sesuatu yang mudah, bukan juga sesuatu yang bisa kita capai dalam waktu yang singkat, kecuali Bapak Ibu dapat warisan, itu hal yang berbeda. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mencapai ini. Kita akan belajar nanti lebih banyak bagaimana caranya kita mencapai satu level di mana kita juga memiliki pendapatan atau cash flow yang cukup untuk menutupi biaya kehidupan. Sehingga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu juga memiliki cash flow semacam itu, Bapak Ibu tidak perlu memikirkan lagi atau tidak perlu memprioritaskan untuk bekerja. Ya. Kita lihat di gambar sebelah kanan, singkat cerita ini memang saya ambil cukup kompleks ya, mungkin membingungkan buat sebagian besar dari Bapak Ibu. Tetapi intinya ya, setiap kali kita bekerja, kita mendapatkan atau kita berusaha bisnis ataupun dari income yang lain, kos-kosan, ya, properti yang disewakan, dikurangi biaya yang ada, dikurangi hutang, kita mendapatkan cash flow, dan sisa daripada yang kita peroleh, ya, kita perlu investasikan ke dalam aset. Banyak orang tidak membeli aset. Ya, saya lihat banyak juga pasangan muda begitu mendapatkan income tidak dibelikan aset, malah dibelikannya mobil. Mobil itu liabilities ya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu beli mobil, katakanlah Bapak Ibu beli mobil Avanza atau Bapak Ibu beli mobil yang lain, ya, keluar daripada showroom, mobil itu tinggal 20%. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu juga menginvestasikan hasil yang Bapak Ibu peroleh ke dalam aset, ya, nanti kita akan belajar juga aset-aset apa secara resiko dan secara keuntungan mana yang akan lebih cocok untuk kita. Nah, inilah cara-cara yang kita perlukan untuk mencapai yang namanya kebebasan keuangan. Kalau tidak, Bapak Ibu akan terjebak di dalam yang namanya the rat race atau pacuan tikus. Ya. Ini dilihat gambarnya, kita harus bekerja terus di dalam hidup kita. Seorang investor legendaris di dunia, Warren Buffett, berkata, if you cannot make money while you sleep, then you will spend the rest of your time untuk to work. Artinya apa? Kalau juga kita tidak mampu membuat uang itu bekerja, kalau kita tidur katanya, kita akan bekerja terus sampai seumur hidup kita. Ya. Kita akan lihat di slide setelahnya, di slide berikutnya. Next. Nah, Bapak Ibu, ini bukannya saya menggambarkan bahwa karyawan itu tidak bisa mencapai kebebasan keuangan. Ini hanya sebagai analogi atau diagram mengenai perbedaan orang-orang yang mampu mengelola pendapatan dan pengeluarannya. Kita lihat kalau gaya hidup yang dianalogikan seperti gaya hidup karyawan atau buruh ya, penghasilannya langsung habis untuk biaya. Kemudian kalau untuk menengah, nah ini kaum menengah, pendapatan dikurangi biaya, hasilnya ini bukan untuk membeli aset, bahkan untuk membeli gaya hidup. Ini Bapak Ibu kalau kita lihat sekarang di sosial media, di Facebook, di Instagram, banyak sekali yang menawarkan kemewahan, banyak yang berfoto, banyak yang traveling. Nah, banyak kelas menengah ketika mereka memperoleh uang, ini bukannya dibelikan aset, dibelikan kewajiban, beli mobil, membeli barang-barang, pergi tur, ya. Nah, tetapi kalau golongan yang paling atas atau golongan investor, mereka setelah dikurangi biaya, mereka mengeluarkan uangnya untuk membeli aset. Ya. Bapak Ibu, kita harus di dalam memanage keuangan, kita harus belajar yang namanya sadis, sabar, dan disiplin, Bapak Ibu. Ya. Saya dulu waktu saya mulai
berkarir, ya, saya berkarir, kemudian saya juga menikah, balik ke 2008, ya. Saat itu untuk melakukan pesta di tempat-tempat yang mewah, bahkan di hotel bintang 5, saya mampu. Tetapi saya memilih tidak melakukannya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya mau mengalokasikan uang yang saya punya untuk aset yang dimana akan bertumbuh dan akhirnya itu juga akan membantu keuangan saya. Ya. Jadi lewat perjalanan itu saya juga bersyukur ya ketika saya mempunyai mindset seperti ini, saya dibebaskan oleh yang namanya masalah keuangan. Karena saya percaya Bapak Ibu kalau kita mau mencapai yang namanya kebebasan, kita perlu sabar. Ya. Banyak sekarang pasangan muda begitu bekerja, begitu dapat penghasilan langsung mau dihabiskan, tidak sabar. Ya, begitu dapat penghasilan kita harus sisihkan dulu supaya ini juga dapat kita gunakan untuk membeli aset. Kita masuk ke slide berikutnya. Kita akan belajar lebih detail ya mengenai apa yang juga kita perlu lakukan untuk mencapai kebebasan keuangan. Spend less than you earn, expense is fixed, but earning is not. Yang saya tadi sudah sampaikan bahwa terjadi timpang pendapatan dan pengeluaran. Kalau dalam bahasa Indonesia kita belajar waktu kecil, besar pasak daripada tiang. Warren Buffett, investor legendaris dunia, berkata, don't save what is left after spending, spend what is left after saving. Bapak Ibu banyak dari kita begitu mendapatkan income baik dalam bentuk gaji maupun dalam bentuk omset kalau Bapak Ibu berusaha ya banyak yang dihabiskan dulu untuk biaya baru disimpan ya. Kalau Bapak Ibu juga begitu mendapat penghasilan dihabiskan ya pasti habis, tidak ada sisanya. Tetapi kalau begitu kita mendapatkan income, kita sisihkan terlebih dahulu income kita, sisanya baru kita pakai biaya. Itu baru kita bisa mempunyai yang namanya simpanan. Bapak Ibu, saya terbiasa melakukan hal ini sejak saya berkarir di dunia perbankan 20 tahun yang lalu. Penghasilan saya waktu itu sangat-sangat minim, ya, yang namanya baru memulai karir, tetapi saya mampu menyisihkan 50% daripada income saya. Ya. Kalau Bapak Ibu tanya, loh, kok bisa? Karena saya tahu kebenaran ini. Dan saya juga mau untuk menggunakan kelebihan daripada uang ini untuk digunakan berinvestasi. Ya. Intinya semakin besar percentage yang Bapak Ibu bisa pakai ya setelah Bapak Ibu belanjakan, ini simpanan Bapak Ibu juga akan semakin banyak. Ya. Nah, kesalahan apa yang banyak orang lakukan? Ini ada quotes lagi dari Will Smith yang cukup menarik. Ya. Banyak orang mengeluarkan uang ya yang tidak mereka miliki untuk membeli barang yang tidak mereka butuhkan, untuk membuat orang lain yang tidak mereka suka menjadi impress. Ya. Bapak Ibu, ini hari-hari ini begitu banyak pengaruh daripada social media, Instagram ya, terutama di Instagram ini banyak yang berfoto, bergaya, traveling dan menunjukkan kepemilikannya. Dan banyak orang sebenarnya tidak punya uangnya. Ya, saya kasih contoh begini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya pendapatan 1 juta, ya. Pengeluaran 2 juta. Berarti sisanya dari mana? Dari hutang. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena banyak pengaruh-pengaruh daripada sosial media yang menyebabkan orang membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Ya. Buat ibu-ibu mungkin boleh juga dilihat berapa banyak sepatu yang dikoleksi, berapa banyak tas yang dikoleksi. Nanti bisa dilihat apakah sebenarnya membutuhkan atau tidak barang-barang tersebut. Ya.
Jadi kita perlu menerapkan yang namanya lifestyle being rich. Ya. Ada lifestyle yang look rich vs being rich. Banyak orang yang kelihatannya mau seperti orang kaya, ya, tetapi mereka tidak mampu. Ya, kita melihat. Nah, inilah awal daripada kejatuhan orang di dalam masalah keuangan. Karena mereka berusaha gaya, mereka berusaha terlihat kaya di depan teman, di depan saudara. Padahal yang orang kaya beneran itu tidak begitu, Bapak Ibu. Saya punya pengalaman ya bergaul dengan banyak orang-orang yang kaya dan super kaya. Mereka itu sangat-sangat rendah hati. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke airport ya, Bapak Ibu bisa perhatikan ya, orang-orang yang look rich dan being rich ya. Orang-orang yang look rich ini kelihatannya bergaya ya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat, mereka naiknya pesawat ekonomi. Tapi kalau Bapak Ibu pernah juga lihat di launch ya, yang khusus untuk orang-orang yang membeli tiket bisnis kelas atau first class, mereka sangat-sangat sederhana, Bapak Ibu ya. Jadi memang di fenomena di sosial ini lucu. Banyak orang yang kelihatannya kaya ya, tetapi sebenarnya tidak memiliki banyak harta ya. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana contoh ya orang-orang yang memiliki harta kekayaan yang banyak tetapi akhirnya bangkrut ya. Contohnya Mike Tyson. Bapak Ibu pasti kenal Mike Tyson. Mike Tyson itu mendapatkan 400 juta selama dia berkarir di dalam dunia tinju. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Dia boros ya, menghabiskan seluruh uangnya, dia bahkan memelihara harimau Siberia sebagai binatang peliharaan ya. Dan di tahun 2003 Mike Tyson ini bangkrut dengan hutang 23 juta. Bapak Ibu, mengenai mindset ini tidak bergantung kepada pendapatan, tetapi seberapa besar dan seberapa bisa kita mengatur pengeluaran yang kita ada. Ya. Saya pernah melihat orang-orang yang mempunyai pendapatan yang besar, ya, mereka bisa mendapatkan ratusan juta bahkan miliaran. Tetapi kalau mereka tidak mengelola keuangannya dengan baik, saya melihat mereka banyak yang terjebak di dalam hutang dan akhirnya bangkrut. Kemudian next di slide berikutnya. Ini bagaimana cara untuk mencapai kebebasan keuangan. Ada 3 hal yang kita perlu lakukan: financial check up, emergency fund, dan budget. Financial check up, Bapak Ibu, ini sebenarnya kalau kita ke dokter, kita melakukan check up kesehatan. Hanya kalau dalam dunia keuangan kita melakukan check up laporan keuangan pribadi kita. Nanti Bapak Ibu bisa baca juga, ini terlalu banyak. Ya, tapi beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui, kalau Bapak Ibu mempunyai cicilan, maksimal kapasitas cicilan, artinya besarnya cicilan dibandingkan pendapatan maksimum 35%. Ya. Besarnya hutang terhadap seluruh aset harusnya kurang daripada 50%. Ya. Kemudian kita lihat di gambar sebelah kanan, ya, ini rumus dana darurat. Artinya Bapak Ibu begitu mendapatkan penghasilan, hal pertama kali yang perlu dilakukan adalah menyisihkan sebagian untuk dana darurat. Kita lihat kalau single, ini hitung-hitungannya berdasarkan yang common ya di market. Kalau lajang minimal 3 kali sampai 6 kali, menikah 6 sampai 9. Keluarga dengan 2 anak itu 9 sampai 18. Kalau Bapak Ibu mempunyai 3 anak atau lebih, Bapak Ibu perlu menyisihkan 12 sampai 24 kali pengeluaran. Kemudian next. Halaman berikutnya. Nah, ini adalah ide mengenai bagaimana Bapak Ibu juga mengalokasikan pengeluaran Bapak Ibu. Ada rule yang namanya 50, 30, 20 ya. 50 itu untuk kebutuhan, 30 untuk
keinginan dan 20-nya saving. Ya. Kemudian kita lihat juga di sisi sebelah kiri ini mengenai budget yang tadi saya sudah share, Bapak Ibu. Basically, Bapak Ibu perlu yang namanya membuat budget, anggaran, berapa biaya pengeluaran. Bapak Ibu nggak perlu pusing, karena zaman sekarang semua sudah tersedia di internet. Ya, Bapak Ibu tinggal perlu download banyak sekali aplikasi-aplikasi budgeting, tracking expense yang kita perlu pakai. Dan satu hal yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah mencatat. Saya lakukan ini di dalam kehidupan keuangan bersama istri, kita lakukan terus mengenai budget. Kalau Bapak Ibu tanya berapa pengeluaran saya hafal Bapak Ibu sampai ke detail-detailnya. Ya, berapa pengeluaran untuk air, listrik, bahkan sampai pengeluaran-pengeluaran misalnya untuk membeli sabun, ya, peralatan-peralatan mandi, cuci, semua saya tahu berapa. Karena saya benar-benar melihat budget yang ini yang saya juga lakukan terus sampai saat ini. Ini banyak dari kita yang malas mencatat ya, Bapak Ibu. Rahasia daripada anggaran ini Bapak Ibu harus mencatat supaya Bapak Ibu tahu berapa budget yang Bapak Ibu perlu lakukan. Contoh, Bapak Ibu punya penghasilan 10 juta. Kalau Bapak Ibu punya budget pengeluaran adalah katakanlah 7 juta, Bapak Ibu masih menyimpan 3 juta, ya. Pertama kali Bapak Ibu mendapatkan pendapatan 10 juta, ya, Bapak Ibu yang harus lakukan 3 juta itu harus disisihkan, ya. Jadi Bapak Ibu hidup dengan sisa yang 7 juta itu. Bagaimana cara mengkontrol 7 juta itu adalah melalui budgeting, ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat pos-pos pengeluaran mana yang sebenarnya merepresentasikan pengeluaran terbesar. Umumnya untuk kita keluarga, pengeluaran paling besar tentunya adalah pendidikan, ya, untuk anak-anak, uang pangkal, biaya sekolah, kemudian juga ada pengeluaran-pengeluaran seperti air, listrik, utilities dan yang lain-lain. Ya. Bapak Ibu perlu membuat yang namanya budget. Ya. Next. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Ya. Tadi kita sudah belajar bagaimana kita mengontrol biaya, mengontrol behavior kita, mengontrol spending. Ya, tadi ada yang bilang diambil perpuluhan terlebih dahulu. Saya setuju. Terima kasih Ibu Maria. Ya. Kemudian, ya kita lihat ini ada konsep yang namanya active income dan passive income. Bedanya apa? Kalau Bapak Ibu bekerja ya di kantor atau Bapak Ibu berusaha, itu adalah aktif. Bapak Ibu menukarkan waktu yang ada dengan uang. Tapi kalau yang namanya passive income, uang bekerja untuk kita dan kita tidak harus terlibat di dalam pekerjaan. Ya. Kita lanjut next biar lebih jelas apa yang dimaksud dengan passive income. Ya. Di gambar ini ada 4 profesi ya, atau 4 hal yang menggambarkan dari sisi employee, business owner, self-employee maupun investor. Kalau Bapak Ibu lihat bahwa untuk investor ini adalah yang paling baik ya, di mana kita dapat mendapatkan kebebasan finansial karena uang yang kita peroleh kita investasikan baik ke dalam bisnis, properti maupun paper asset, seperti contohnya saham ataupun obligasi. Next. Ini mengenai compound interest. Intinya begini Bapak Ibu, dari slide ini saya mau sharing ya. Kalau kita menabung terus, ya, ini adalah keajaiban dunia yang ke-8 yang diperkenalkan oleh Albert Einstein. Kalau kita menabung terus, ya, kita akan mendapatkan hasil yang lebih besar. Ya. Bapak Ibu juga bisa download nanti aplikasinya banyak seperti Wealth Tracker. Ya. Saya hanya kasih ilustrasi. Kalau Bapak Ibu menabung katakanlah 1 juta dengan tingkat suku bunga 6%, Bapak Ibu tabung terus selama 30 tahun, uang itu akan berubah menjadi 1 miliar. Ya. Kemudian next, ini ada namanya Rule of 72. Ya. Bapak Ibu lihat yang tadi saya sharing, kenapa banyak orang terjebak di dalam kredit card? Karena bunga berbunga, Bapak Ibu. Kita lihat bahwa orang yang tadinya punya hutang kredit card hanya 20.000,
hanya 10.000 dalam 4 tahun menjadi 20.000, 8 tahun bahkan menjadi 40.000. Makanya Bapak Ibu jauhilah yang namanya hutang kartu kredit. Ya. Kemudian next. Ini mengenai beberapa instrumen investasi, Bapak Ibu nanti bisa lihat, bisa baca juga basically beberapa instrumen investasi di mana antara resiko maupun keuntungan. Jadi semakin besar resikonya, tentunya keuntungannya semakin besar ya, Bapak Ibu. Kemudian kita masuk next. Berikutnya, ini mengenai aset allocation Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya uang, Bapak Ibu juga bisa mix mengenai mana yang harus Bapak Ibu taruh di dalam produk investasi. Ada saham, ada bond, ada others. Nah, ini juga ada contohnya. Kenapa kita perlu yang namanya asset allocation? Karena di dalam sisi investasi, tidak seluruh investasi kita akan selalu untung. Ya. Di dalam dunia investasi dikatakan, don't put all your eggs in one basket. Jangan taruh seluruh uang Anda di dalam satu keranjang, atau telur Anda di dalam satu keranjang. Kalau telurnya pecah, pecah semuanya keranjang, Bapak Ibu. Nah, terakhir, bagaimana kita meraih kebebasan keuangan adalah asuransi yang keenam. Ya. Asuransi adalah hal yang penting. Kalau Bapak Ibu belum memiliki asuransi, saya anjurkan Bapak Ibu untuk juga melakukan proteksi terhadap pendapatan dan aset. Next. Ini adalah beberapa tips and tricks yang saya pergunakan di dalam mengatur keuangan. Ya. Ada 3 hal yang kita perlu tanyakan ketika kita membeli atau kita invest sesuatu. Pertama adalah what, apa. Apakah ini sesuai kebutuhan atau tidak? Ya. Apakah ini sesuatu yang bersifat fungsional atau tidak? Saya kasih contoh yang mudah ya. Ada orang yang bilang, oh kalau beli mobil saya harus beli mobil Eropa, beli mobil Mercy. Nah, tujuannya apa? Kita naik mobil kan, yang penting kita ada AC, nyampe ke tujuan. Ya. Apa perlu kita membelikan mobil yang lebih mahal ya? Kemudian when biasanya juga kalau saya membeli barang, saya lihat timing ya. Hari-hari ini semua kita berbelanja melalui aplikasi dan banyak sekali promosi-promosi yang ada. Bapak Ibu bisa gunakan handphone Bapak Ibu untuk juga lewat aplikasi ini banyak sekali hal-hal yang kita bisa dapatkan. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita bayar? Ya. Kita bisa menggunakan beberapa instrumen. Ya. Bapak Ibu, tadi kartu kredit di satu sisi memang berbahaya kalau kita tidak bisa mengontrol, tapi di sisi yang lain, kalau Bapak Ibu contohnya bisa menggunakan kartu kredit Bapak Ibu dengan baik, Bapak Ibu juga dapat berhemat, dan Bapak Ibu juga dapat poin ya karena banyak promosinya. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Ibu kalau mau berinvestasi ya, Bapak Ibu perlu belajar. Ya. Banyak contoh, saya kasih contoh saham ya. Banyak sekarang anak muda yang mau investasi saham tetapi tidak belajar ya. Kalau Bapak Ibu tidak belajar, banyak yang melakukan investasi yang salah ya. Kita bisa lihat di sekeliling kita. Nah, ini dengan adanya YouTube, Google semua adalah free, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, tips and trick adalah control spending. Ini Bapak Ibu bisa praktekkan juga Bapak suami dan istri ya. Di secari kertas, ini kita lihat apa saja yang bisa kita lakukan. Ini permainan apa yang bisa kita hemat di dalam pengeluaran rumah tangga. Ya. Kemudian juga yang terakhir, kita membeli sesuatu dengan jumlah yang besar sehingga kita mendapatkan diskon. Kemudian next, ini yang terakhir Bapak Ibu, ini ayat yang saya suka juga, di Mazmur 37 ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Satu hal Bapak Ibu, ketika kita sudah melakukan bagian kita lakukan porsi kita, jangan pernah khawatir, janji Tuhan, Dia tidak akan meninggalkan orang-orang benar dan anak-anak cucunya tidak akan meminta roti. Saya selesai sampai di sini, Bapak Ibu, nanti akan dilanjutkan kesaksian dari salah satu kawan kita, Saudara Hengki, yang sudah menang dalam keuangan. Terima kasih. Semoga ini sharing ini juga dapat
membantu Bapak Ibu di dalam mengatur keuangan lebih baik.